bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan perlindungannya sehingga jenazah almarhum Bapak Ahmad Homer yang beberapa hari lalu dipanggil oleh Tuhan di kota Jayapura yang sudah diurus keluarga sampai di Sorong, selanjutnya diurus dari Sorong sampai di depan Kampung Kamboya di rumahnya nama Presiden Kamboya sebagai tempat tempat melahirkan. Untuk itu kasih pelunas kepada jemaat GKI Silo Kamboya untuk bertanggung jawab selanjutnya untuk sampai pada pemakaman pada besok hari. Shalom. Bapak, Ibu, keluarga yang berduka atas pertolongan Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga dari GKI Kasih Pelunas boleh tiba sampai di sini mengantarkan Bapak kekasih almarhum Bapak Aminada Homer boleh tiba di sini dengan keadaan baik. Jemaat Kasih Pelunas, kami juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan di hari ini sampai pada jemaat di sini di Silo Kamboya, kami menyerahkan almarhum untuk selanjutnya kepada jemaat Silo Kamboya untuk melakukan berbagai prosesi yang sesuai dengan kepercayaan kita. Demikian penyampaian kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, penyelamat umat manusia, boleh memanggil Bapa kekasih dan bersama-sama dengannya di kerajaan surga. Keluarga diberikan kekuatan penghiburan dari Tuhan Yesus, dan seluruh jemaat yang ada di sini boleh diberkati oleh Tuhan sehingga semua proses pemakaman boleh berlangsung sesuai dengan kehendak dan perkenan Tuhan. Demikian penyampaian kami. Segala sesuatu yang kami lakukan sehingga tiba di sini, jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf, dan kami menyampaikan terima kasih dan duka cita yang sedalam-dalamnya dari Jemaat Kasih Pelunas. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Kami dari pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Silo Kamboya bersama dengan seluruh warga Jemaat GKI Silo Kamboya dan menerima jenazah almarhum Bapak Homer untuk disemayamkan, dan akan selanjutnya dilakukan pelayanan ibadah pelepasan dan pemakaman pada minggu besok. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Mari silakan peti jenazah diturunkan. Anggota Majelis Jemaat Silo menuju tiba di tempat yang siapkan. Kita Tunduk kepala
Allah, kita hampiri Tuhan dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan, kasih sayang, berkat dan anugerah yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh jalani hari-hari hidup itu sampai pada saat ini dalam keadaan baik, ada dalam keadaan duka yang begitu mendalam. Namun semua itu kami boleh rasakan. Semua itu boleh berlangsung dan terjadi karena Tuhan, bukan karena kami. Kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan, tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kami sementara kami ada dalam duka cita ini. Mari Kau terus ada bersama dengan kami semua. Secara khusus Tuhan, jemaat kasih perunas dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang adalah penghibur yang sejati. Kami berdoa serta kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Waktu kami diberikan panitia. Almarhum Bapak Homer, mereka pun merasa bersyukur bahwa dalam perjalanan kami mereka menyiapkan berkat Tuhan untuk turunkanlah tangan kasih-Mu, jamah makanan dan minuman ini dan kesehatan untuk kelanjutan kehidupan kami. Walaupun dalam keadaan duka, tetapi mereka rindu untuk menyampaikan sukacita kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta yang mendapat bertugas di jemaat ini. Kembali.
Dan sekarang mama-mama yang datang di sini diam dan dengar kata-kata yang mereka sapa seperti apa. Jadi itu yang kami peragakan di sini, dan budaya Maibra di mana-mana itu seperti ini. Jangan terlalu kaget jadi kami ini masalah. Oke. Jadi ini dia mama yang satu masuk kita pagi dia kan. Itulah apa yang biasa kita buat di pesawat. Oke, masuk. Selamat siang anak-anak. Keluar pegangan dengan keluarga ya majelis dan guru-guru dari SD IPRA 109. Mereka mau pamit untuk meninggalkan kita dan mereka kembali ke kota Sorong. Ya, ada acara yang juga tidak ditinggalkan pada besok hari. Untuk mengawali ibadah kita dalam ibadah malam penguatan, untuk menjemput pelayan firman Tuhan untuk memimpin kita dalam ibadah kita di malam ini. Oleh sebab itu saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri, lalu kita memuji Tuhan. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika dirahmati dasar imanku teguh, suka Mari kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah penguatan yang kami lakukan di malam hari ini berkenan dengan kematian orang kekasih kami, hamba-Mu Bapak Homer di saat ini. Ibadah penguatan ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami mau alaskan itu hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
dan di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Dan kiranya damai sejahtera Allah menaungi kami sekalian. Amin. Saya silakan Bapak Ibu Jemaat duduk kembali, dan mari sekali lagi kita muliakan Tuhan dengan menyanyi bersama kitab Rut pasal 1. Kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima saja. Inilah firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal. Yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jauh bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita dengan ibadah penguatan atas terpanggilnya almarhum Bapak Abinadab Homer. Kehidupan satu keluarga kecil yang hidup setia dan hidup dengan Tuhan. Namun dari kenyataan hidup yang dialami oleh Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion, kenyataan hidup ketika di daerah itu terjadi kelaparan, ke Moab untuk menetap di sana supaya mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka. Keadaan saat itu tidak menentu. Ketika keluarga ini sampai, Elimelek suami Naomi meninggal. Juga meninggal. Dan tertinggal hanya Naomi, Rut, dan Orpa. Yehuda. Orang-orang lihat dalam domba itu Naomi kah? Naomi bilang itu firman Tuhan yang menguatkan kita, memberikan pengharapan dan penghiburan bagi mama dan adik-adik, bahkan kita semua. Mari kita tetap berharap dan bersandar pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk hidup Tuhan. Berilah aku pun setuju. Berilah
Homer, Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Biarlah dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan pergumulan itu, kita tetap berpaut dan bersandar pada Tuhan, supaya kehidupan kita disertai dan diberkati. Kita pun akan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan, Allah sumber sukacita, Allah sumber damai sejahtera, Allah sumber penghiburan, serta Allah sumber berkat akan terus menuntun, menyertai, menghibur dan memberkati kami sekalian, mulai dari malam hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Shalom, damai di hati. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dan waktu kami kembalikan kepada panitia untuk disampaikan bahwa besok sesuai undangan yang sudah ada di tangan Bapak Ibu yang tadi sudah disebarkan oleh panitia, besok jam 12 tepat kita ibadah pelepasan dan pemakaman di tempat ini. Jadi Bapak Ibu pagi bisa ibadah di gereja masing-masing. Setelah pulang dari gereja, kita semua menuju ke rumah duka. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan riwayat hidup dari almarhum yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Bapak Elimas Kambuaya. Para Bapak, saya persilakan. Membacakan riwayat hidup dari Bapak Om dan nenek dari kita semua yang hadir di saat ini. Kami mencoba merangkai riwayat hidupnya sehingga untuk melengkapi syarat liturgi pada hari ini atau acara pada hari ini kami mencoba membacakannya. Nama riwayat hidup, nama Aminadab Homer, NIK 0101988852.
pangkat golongan penata tingkat 1 3C, pensiunan PNS 1 April 2018. Riwayat keluarga. Almarhum Amin Arif Homer adalah putra ketiga dari 7 bersaudara, hasil perkawinan pasangan suami istri, Sawara Julius Homer dan Kabar Pratsina Kambu. Lahir di Kambuaya, Distrik Kaimaru pada waktu itu, pada tanggal 7 November 1959. Meninggal pada 7 Februari 2019 dengan usia 60 tahun. Riwayat pendidikan: 1. Sekolah dasar 6 tahun, lulus. SMP 3 tahun, lulus. SMA 3 tahun, lulus. Riwayat pekerjaan. Secara singkat, riwayat pekerjaan almarhum sebagai berikut. Yang pertama, 24 Juli 1986 diangkat sebagai CPNS dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Irian Jaya nomor 813/2/1537 dengan pangkat golongan pengatur moda tingkat 1 golongan 2A pada kantor Kecamatan Makbon, Kabupaten Sorong. Itu terhitung 1 Maret 1986. Almarhum lama mengabdi di Makbon, yaitu di Makbon beliau mengabdi selama 14 tahun. Kemudian beliau merasa cukup puas, kemudian dipindahkan dari tahun 2000 dipindahkan dari Makbon ke Kabupaten Sorong dan ditempatkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong. Dan di Kabupaten Sorong juga beliau mengabdi atau almarhum mengabdi selama 13 tahun. Yang ketiga, pada tahun 2013 dipindahkan dari Kabupaten Sorong ke Kabupaten Maibrat dan ditempatkan pada Dinas Perhubungan sampai dengan pensiun sebagai PNS terhitung 1 April 2018 dengan pangkat penata tingkat 1 golongan 3C. Di Kabupaten Maibrat, almarhum mengabdi selama 5 tahun saja. Namun masa mengabdi almarhum kepada pemerintah dan bangsa ini adalah selama 32 tahun. Dan almarhum hanya menjalankan masa pensiunnya yang sangat indah itu hanya 10 bulan. Riwayat keluarga. Almarhum menikah dengan Marta Kambu, putri pertama dari pasangan suami istri Salmon Kambu dan Martina Kambuaya pada tahun 1981 di Dom waktu itu. Pasangan suami istri tersebut kemudian dikaruniai oleh 3 anak, masing-masing Richard James Homer, Aris Agustinus Homer, dan Sefnat Robert Homer. Almarhum meninggalkan 1 orang istri, 3 orang anak mantu, dan 4 orang cucu. Riwayat kesakitan. Tahun 2017 almarhum menderita penyakit prostat, tetapi berobat dan dinyatakan sembuh. Pada tahun 2018 penyakit tersebut kambuh lagi setelah pemeriksaan, lalu dirujuk oleh dokter ke RSU Bayangkara di Jayapura. Pada tanggal 28 Januari 2018, setelah berhasil dioperasi di rumah sakit di Jayapura, beliau beristirahat selama 4 hari. Tiba-tiba almarhum mengalami serangan stroke akibat pembuluh darah tersumbat pada bagian otak sebelah kiri. Setelah itu dari Bayangkara dirujuk ke RSUD Dian Harapan Waena. Kemudian dirawat di ICU selama 4 hari. Meski manusia berupaya demikian, tapi Tuhan berkehendak lain. Akhirnya
pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 pukul 10:45 WIB. Beliau almarhum menghembuskan napas terakhirnya kembali ke pangkuan Allah Bapa di surga. Kemudian atas sebuah kesepakatan pertimbangan yang baik, lalu jenazah almarhum dikebumikan di tanah tempat kelahirannya pada hari ini, hari Minggu tanggal 10 Februari 2019. Selamat jalan suami, selamat jalan ayah, selamat jalan bapak mantu, dan opa tercinta. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Kita akan ikuti sambutan dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Mikael Kambuaya. Pada Bapak saya persilakan. Selamat siang, shalom semua. Pertama-tama saya mohon izin Pak Robert Kambuaya dan keluarga, Arwani, Charles, Alex juga untuk bisa mewakili keluarga untuk berbicara. Yang terhormat Pak Robert Kambuaya, Bapak Raja Kambuaya, yang terhormat keluarga duka, keluarga almarhum Aminah Homer, dan istri dan anak-anak, yang terhormat keluarga besar Homer, keluarga besar Kambu, Bapak semua, para undangan hadirin, mari kita semua mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan kehendaknya sehingga kita semua bisa hadir pada siang hari pelepasan dari rumah ke pemakaman. Yang saya hormati bahwa keluarga pada umumnya sudah menerima dengan baik kematian daripada almarhum Aminah Homer. Sebagai proses yang terjadi mulai kesakitan dan sampai ke Jayapura, kemudian Tuhan panggil ibu dan anak-anak kepada keluarga sebagian besar keluarga Homer kemarin di Sorong dan juga di kampung sini, dan itu sudah diterima dengan baik dan berkepanjangan yang biasa menjadi suatu kebiasaan di Naibrat ini. Orang mati itu dituduh sana sini, kemudian membayar, mendenda dan lain sebagainya. Nah itu untuk bagian yang terkait kematian itu keluarga sudah menerima dengan baik. Kemudian juga ada hal-hal yang terkait juga dengan keluarga Kambuaya yang kemarin juga kami sudah bicarakan di rumah. Itu juga sudah dipahami oleh keluarga juga dan tidak menjadi polemik berkepanjangan. Nah, sehingga kemarin sudah selesai. Soal bahwa nanti ada keterkaitan dengan masalah adat Tokain Timur itu hal yang lain. Nanti tinggal bagaimana pengertian saja antara keluarga. Katakanlah itu misalnya kakak Urbanus dengan om-omnya yang ibu atap wadi karit yang lain, ataupun dengan almarhum punya anak-anak, itu sebaiknya ke depan itu komunikasi dibangun dengan baik sehingga persatuan itu tetap berjalan. Urbanus dengan Om Marta dan anak-anak itu segera harus diselesaikan, pegang tangan, damai, sehingga hubungan keluarga
itu tetap harus kuat. Kita orang Maibrat ini, ya tadi di dalam gereja kita sampaikan bahwa salah satu hukum yang Tuhan berikan kepada orang Maibrat adalah menjaga persatuan. Persatuan itu suami istri, persatuan itu suami istri anak-anak, persatuan itu ipar, persatuan itu om, persatuan itu semua itu yang harus kita jaga. Jangan cuma karena masalah kain timur, jangan hanya karena masalah tulu menudu, kemudian persatuan itu pecah. Yang ada adalah permusuhan, dendam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terkait dengan masalah keluarga saya sampaikan tadi itu, segera saja dibangun komunikasi. Ya, masih ada Urbanus, masih ada Elimas, itu dibangun kembali. Sehingga dengan begitu komunikasi ini dia bagus, hubungan itu. Berkaitan dengan masalah adat kain timur itu tadi sudah dibicarakan juga, ada pertemuan kecil tadi di situ, sudah disepakati dengan keluarga yang berkaitan dengan hutang kain timur itu. Kami tadi bilang sabar dulu, tenang, kita upacara ibadah pemakaman selesai, lalu nanti setelah jam 5 atau jam 6 begitu kita kumpul kembali. Jadi selesai kalau bersatu. Kalau tolak menolak itu tidak akan selesai. Mari bersatu bersama-sama untuk menyelesaikan hal-hal yang macam begini. Nanti jam 4, jam 5 atau jam 6 setelah pulang dari pemakaman, nanti kami panggil lagi untuk kita duduk sehingga ada kesepakatan begitu untuk menyelesaikan hutang kain timur. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini ya saya bicara mengenai budaya Maibrat yang sebenarnya mungkin tidak bagus buat kita semua. Tidak bagus tuh begini. Ya sama maaf Pak Pendeta dan jemaat. Tidak bagus karena budaya kain timur dan budaya denda menenda ini bikin kita jadi miskin. Orang tekan dengan segala macam. Sekarang ini tuh fisik berjalan. Jadi ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang menggunakan fisik untuk menekan orang, untuk harus menyelesaikan. Saat orang mati, ini ada fisik datang, harus bayar dulu baru pemakaman. Dan fisik lagi harus selesaikan dulu baru kubur kain timur. Ada masalah muda-muda dan lain sebagainya. Kita budaya ini tidak terarah karena tidak ada aturan. Aturan tertulis itu tidak jelas. Sehingga setiap orang main hakim sendiri begitu. Menurut dia punya mau karena tidak ada aturan. Dulu pernah dibuat keputusan, dia bilang keputusan klasis kah? Nah, seperti itu. Tapi itu tidak menguat, tidak mengikat juga karena itu bukan keputusan pemerintah. Kalau keputusan pemerintah itu bisa diikuti. Misalnya bayar adat perempuan Maibrat itu ya harus ada diputuskan oleh pemerintah. Jadi pedoman begitu. Ini hal-hal yang memang saya pikir generasi Maibrat, intelektual, ya pemerintah ini harus segera mengambil keputusan. Kesepakatan kami karena tempatnya luas, jadi tempat berdoa, tempat yang ibadah setiap pagi, khusus untuk keluarga di sini. Jadi dan mama
yang tertua di kampung ini masih ada, jadi taruh di sini saja. Jadi supaya mungkin keluarga dia beberapa taruh di sini. Karena ada masalah kan, ada keluarga lain tidak ada, jadi bukan ada masalah. Secara umum saya sampaikan terima kasih atas kebersamaan yang terjadi dari Sorong, Jayapura, Sorong sampai ke Maibrat. Itu kita bersama-sama ya saling membantu masak, kemudian sama-sama kita kumpul dan lain sebagainya. Itu hal yang baik ya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan bilang jagalah persatuan ya, jagalah kerendahan hati. Ya, mohon maaf juga kalau mungkin dalam hal ini ya kita mungkin merasa mesti bikin adat atau apa, ya mungkin tidak puas ataupun apa, ya sudah mohon maaf saja bahwa ya keluarga, hubungan keluarga, mama, ya mama ade bukan tergantung dari bikin adat buat malam dan sebagainya. Hubungan tetap jalan, ya hubungan tetap ada, kesatuan tetap dijaga, ya sepanjang kita masih ada di baik. Saya pikir itu yang saya sampaikan untuk sekalian. Atas perhatian semua, saya katakan terima kasih dan Tuhan memberkati. Tuhan Yesus dikasihi, demikian sambutan wakili keluarga besar Homer dan Kambuaya Kambu yang ada di Kambuaya Raya ini yang telah disampaikan oleh Bapak Mikael Kambuaya. Tuhan memberkati Bapak. Yang berikut ungkapan terima kasih akan disampaikan oleh keluarga. Dengan hormat Bapak Alex Homer, saya persilakan. Shalom. Damai hati. Shalom. Damai hati. Damai hati. Shalom. Siap. Keluarga Tuhan, sama ibu dan anak-anak yang saya hormati, saya kasih di dalam kasih Yesus Kristus, supaya roh saya hormati. Saya mewakili keluarga menyampaikan ucapan terima kasih berkaitan dengan kematian kakak kekasih Aminadab Homer yang informasinya kita sudah dengar dari tanggal 5, namun dipanggil Tuhan pada tanggal 7 Februari 2019 di Jayapura. Kemudian jenazahnya sementara ada di tengah-tengah kita di Kampung Kambuaya. Yang pertama, kami keluarga besar menyampaikan terima kasih banyak kepada Adik Michael Kambuaya bersama keluarga dan keluarga Kambuaya yang lainnya yang berada di Jayapura yang telah mengurus kakak kekasih pada saat dipanggil Tuhan, kemudian mengurus keberangkatannya dan tiba di Sorong, berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ucapan terima kasih yang kedua, kami keluarga menyampaikan kepada Ketua PHMJ bersama anggota Majelis Jemaat Silo Kambuaya yang kemarin malam sudah melayani ya dalam ibadah penguatan di rumah ini, dan hari ini juga akan melanjutkan
ibadah pelepasan dan ibadah pemakaman daripada almarhum Aminadab Homer di tempat ini, di rumah, kemudian akan dilanjutkan di pekuburan. Kami keluarga menyampaikan kepada keluarga besar Seraung, Pura, Sorong, bahkan yang ada di kampung ini dalam persiapan atau upaya-upaya untuk pemakaman daripada almarhum tercinta ini. Sampaikan yang paling utama kepada Mama Petrus yang telah merelakan rumahnya untuk kami semayamkan kakak kekasih di tempat ini, dan hari ini ya kita mengikuti ibadah pelepasan untuk pemakaman. Jadi ya kami menyampaikan terima kasih kepada Mama Petrus dengan adik Michael dan keluarga yang lainnya dalam hal itu. Ucapan terima kasih yang sama juga kami menyampaikan kepada ibu-ibu PW Jemaat GKI Silo Kambuaya yang telah dipercayakan oleh keluarga untuk menyiapkan konsumsi. Semua adalah Bapak Ibu keluarga besar Kambuaya, Kambu, dan keluarga terkait lainnya yang membantu kami keluarga sehingga siang hari ini kita sama-sama melepaskan sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf apabila ucapan terima kasih kami ini tidak kami sebutkan secara rinci kepada keluarga-keluarga yang terkait, tapi ya kami menyampaikan permohonan maaf. Jadi itu yang kami bisa sampaikan, dan atas perhatian Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, dan waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu, kita akan tiba pada ibadah. Ibadah ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Otto Kredi, Ketua PHMJ Jemaat GKI Silo Kambuaya. Ya, baik Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjemput pelayanan firman Tuhan bagi kita di siang hari ini, saya jemput Bapak Ibu bagi berdiri, lalu kita memuji Tuhan dan mari kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah pelepasan dan pemakaman ini kiranya mau terjadi di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Saya silakan Bapak Ibu jemaat duduk kembali, dan mari dengan penuh sukacita kita muliakan Tuhan dengan menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 135,
ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyian rohani 135 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Diberikan kesempatan kepada paduan suara keluarga untuk memuliakan Tuhan dengan hidung pujiannya. Adalah kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
kita akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan, dan ada dua bagian pembacaan yang akan kita baca dan akan menjadi perenungan bagi kita di siang hari ini, berkenaan dengan ibadah pelepasan dan pemakaman dari almarhum Bapak Aminadab Omer di siang hari ini. Pembacaan yang pertama dari Alkitab Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan pembacaan yang kedua dari Alkitab Perjanjian Baru, surat pertama Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ke-24. Pembacaan yang kedua, surat pertama Petrus, pasal 1, ayat yang ke-24. Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya undang kita semua baca bersama-sama. Ayat yang pertama, dan nama yang haram lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Kembali hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Dengan ibadah pelepasan almarhum Bapak Aminadab Omer di siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, sidang pergabungan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pasti semua orang di antara kita, kecil, besar, tua, muda, tahu dia punya tanggal lahir. Betul toh? Betul kata ada? Siapa yang tahu tanggal lahir? Pasti ada yang tahu. Saya tanggal 26 Oktober 1972. Bapak Ibu yang lain pasti juga tahu hari kelahirannya atau tanggal lahir. Tapi siapa di antara kita yang pernah tahu tentang tanggal kematiannya? Ada? Kamu tahu semua. Kalau saya sendiri saya tahu. Tapi saya tidak bisa untuk kamu. Ya, masing-masing orang harus tahu. Dia pun tanggal kematian. Baca Alkitab supaya tahu. Iya tuh. Itu berarti kita tahu. Atau ada yang masih ragu-ragu? Ya itu pasti. Karena Mazmur 90 bilang hanya 70. Kalau kita kuat 80. Yang lain tidak ada.